Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Accounting Foundation. Nah, kita kali ini sudah ada di sesi 10 ya kan, dimana nanti di sesi 10 ini merupakan terusan dari sesi 9, dimana di sesi 9 kan kita sudah membahas tuh sampai dengan neraca lajur kan, sudah selesai semuanya. Kemudian setelah itu step kita adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu apa? Laporan keuangan itu merupakan laporan yang dibuat dari kegiatan kita selama 1 tahun mengenai hal keuangan, di mana nanti itu berisikan ada 5 poin atau 5 unsur. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, nanti biasanya setelah laporan keuangan selesai itu akan dipublish, kemudian itu nanti akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu dari pihak internal maupun eksternal. Pihak internal itu contohnya apa? Seperti manajemen. Kalau eksternal itu seperti apa? Kayak investor, kreditor, kayak gitu, pemerintah. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, jadi nanti di sesi 10 ini kita membahas 5 poin yang ada di laporan keuangan. Nah, nanti kalian istilahnya mempelajari 5 poin ini, gimana cara membuatnya, laporan laba rugi itu gimana, formatnya seperti apa, sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Oke, biar kalian nggak bingung, kita langsung saja ke contohnya. Nah, kita ke poin yang pertama dulu, di mana itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu udah jelas banget ya. Jadi kalian nggak usah mempelajari pengertiannya. Kalian sudah tahu dari laporan laba rugi. Oh, pastinya itu menyangkut laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu menggambarkan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Jadi nanti kita bisa mengetahui apakah perusahaan itu laba ataukah rugi dari laporan laba rugi yang ada. Nah, oke. Jadi di dalam laporan laba rugi ini itu berisi akun nominal. Nah, akun nominal apa yang kita bahas di sesi kemarin di yang di neraca lajur itu kan sudah ada kan pendapatan dan beban. Ini saya kasihkan panah, di mana di panah laba rugi ini biar kalian istilahnya memahami. Jadi nanti kita buat laporan laba rugi formatnya tuh seperti ini. Nah, nanti yang dimasukkan apa? Akun-akun dan nominal yang ada di laporan laba rugi yang ada di neraca lajur. Nah, ini ya kan saya kasih panah. Jadi nanti nominal yang pendapatan dan beban ini kalian masukkan ke sini semua. Formatnya seperti ini ya. Jadi ada nama perusahaan, misal perusahaan apa terserah. Kemudian laporan laba rugi. Kemudian ada periode. Nah, periodenya berapa sesuai dengan laporan yang dibuat. Misal kalau kemarin kan kita per 31 Desember, jadi ini 31 Desember aja. Ini kan hanya contoh. Oke. Kemudian pendapatan jasa. Di sini kan di dalam neraca lajur itu kan hanya ada satu pendapatan nih ya. Jadi yang dimasukkan hanya pendapatan jasa aja. Kemudian beban-bebannya banyak banget ya kan, nih kan beban-bebannya. Kemudian kalian total dulu. Kalian total semuanya. Kemudian total beban kalian taruh di sini. Nah, kalian jumlah. Oh, ternyata antara pendapatan dan beban itu masih besaran beban, berarti rugi sebesar 5.300. Nah, formatnya seperti ini ya, jangan diubah-ubah. Jadi, untuk membuat format laporan laba rugi itu formatnya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa latihan di rumah masing-masing. Atau nanti bisa sambil nongkrong-nongkrong di kampus gitu ya, sambil mengerjakan kayak gini buat latihan. Oke, jadi yang kedua setelah laporan laba rugi ini ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu apa sih kayak gitu. Ini sudah jelas juga kan, namanya kan laporan perubahan modal, otomatis berarti berisikan perubahan modal dari suatu perusahaan. Nah, perubahan modal itu berisi apa aja? Berisi modal awal, laba rugi, dan juga prive. Karena prive itu kan pengambilan modal untuk kepentingan pribadi, jadi masuk ke dalam perubahan modal ini ya kan. Nah, di mana di sini saya kasihkan panah. Jadi nanti yang dimasukkan ke laporan ini ya, tiga nominal ini kalian masukkan ke laporan. Kemudian format laporannya seperti apa? Seperti ini.
Nah, di sini saya nggak cuma ngasihkan contoh satu laporan, tapi saya juga ngasihkan dua contoh ya. Jadi saat kita rugi atau saat kita laba. Nah, ini biar nanti kalian nggak bingung. Misal sewaktu-waktu kalian mengerjakan soal yang pas waktu perusahaan laba, nanti kan biar kalian bisa kayak gitu. Nah, di sini formatnya sama, ada nama perusahaan, laporan perubahan modal, periodenya berapa, menyesuaikan ya kan. Kemudian yang format rugi, bedanya format rugi dan format laba itu apa? Bedanya di ini, positif dan negatif. Gini, kalau rugi kan, kalau rugi itu berarti kan misal nih rugi bersihnya berapa? 5.300. Kemudian ditambah prive, ditambah prive. Kenapa ditambah prive? Karena prive itu sifatnya juga mengurangi, makanya ditambah. Nah, jadi di sini prive itu ditambah rugi bersih, jadi sama-sama negatif makanya ditambah, kemudian ditotal dan itu menjadi pengurang modal, ketemulah modal akhir kayak gitu. Kemudian kalau yang laba gimana? Kalau yang laba misal ini ya laba bersih, labanya 5.300, privenya 3.000, dikurang. Kenapa dikurang? Karena kan laba kan sifatnya positif, prive kan sifatnya negatif, berarti positif ketemu negatif otomatis dikurangi, jadi dikurangi dulu baru ditotal, kemudian dijumlahkan, ketemulah modal akhir. Itu dua contoh laporan perubahan modal kalau misal kita rugi atau misal kita laba. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu ada laporan neraca. Nah, laporan neraca itu apa toh? Laporan neraca itu yang menggambarkan keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi di mana di sini itu berisi akun real. Kalau tadi laba rugi kan sudah akun nominal. Kemudian kita ke laporan neraca itu adalah akun real. Nah, akun real itu apa aja? Ada harta atau aset, ada utang dan modal. Jadi yang nggak ada di laporan laba rugi kita masukkan ke laporan neraca. Kan di laba rugi hanya pendapatan dan beban atau akun nomor 4 dan nomor 5. Kemudian yang di laporan neraca itu ada aset, utang dan modal atau akun nomor 1, 2 dan 3. Oke. Ini ya neraca saya kasih panah di sini, jadi nanti yang dimasukkan ke dalam laporannya tuh yang saya kasih panah ini. Nah, tetapi ada poin pentingnya nih di sini. Jadi nggak yang di semua neraca ini kalian masukkan. Ada poin pentingnya. Untuk modal itu bukan dari neraca lajur, tetapi diambil dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Kenapa? Karena kan nilai prive tidak masuk lagi karena sudah tergabung dalam modal akhir ini ya. Prive kan sudah masuk di sini. Jadi otomatis kalian nanti ngambil modalnya dari modal akhir. Jadi nggak dari sini. Ini ya, nggak dari modal ini lagi. Modal kan 75.000. Jadi kalian nggak ngambil ini lagi, kalian ngambil dari modal akhirnya yaitu 66.700. Oke, jadi formatnya seperti ini. Ini ya, ada formatnya, ada nama perusahaan, laporan neraca, keterangan laporan neraca itu, kemudian periode menyesuaikan itu per berapa, biasanya 31 akhir bulan atau akhir periode, akhir tahun kayak gitu. Kemudian di sini ada aktiva lancar dan aktiva tetap atau aset lancar dan aset tetap. Nah, ini kalian masukkan semuanya, kalian total. Jadi di dalam aset ini semuanya itu bersifat positif kecuali apa? Kecuali akumulasi penyusutan itu bersifat negatif. Jadi nanti itu sebagai pengurang, bukan ditambahkan. Karena apa? Penyusutan itu kan mengurangi nilai. Makanya di dalam aset ini penyusutan itu menjadi sebuah pengurang. Nah, ini ya. Jadi di sini negatif sebagai pengurang. Ini sudah, kemudian sudah ketemu totalnya semuanya. Nah, kemudian kalian buat yang pasifa. Pasifa ada apa? Ada utang dan modal. Jangan lupa modalnya kalian ambil dari modal akhir atau di perubahan modal ini ya. Kemudian kalian total semua, kalian jumlah, ketemulah 92.150. Jadi antara aktiva dan pasifa itu sifatnya balance, harus sama. Misal ketemunya beda jumlahnya harus dihitung lagi ya, berarti masih ada yang keliru kalau misal beda. Nah, kemudian penulisannya gimana? Formatnya persis seperti ini. Misal aktiva di bagian kiri, pasifa di kanan. Jangan Bu, misal aktiva tak kasih di atas, pasifa di bawah gimana kayak gitu. Jadi formatnya di samping gini ya biar jelas kayak gitu. Nah, itu. Oke, kemudian kita ke yang poin 4 dan poin 5 itu kan laporan arus kas, itu membahas mengenai kas masuk dan kas keluar. Dan yang kelima itu catatan atas laporan keuangan, itu
berisi catatan-catatan tambahan yang tidak terdapat dalam laporan sebelumnya. Misal di laporan laba rugi nggak ada, di perubahan modal nggak ada, kemudian di neraca nggak ada, itu baru kalian masukkan ke catatan atas laporan keuangan. Nah itu terima kasih telah bergabung dalam sesi 10 ini. Insya Allah kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Misal ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti BWA, email, atau nanti pas waktu pelajaran di kelas. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.